suatu hari, Yesus dengan pengikut-pengikutnya naik perahu. Tunggu. Ya, bersama. Mari kita pergi ke danau seberang. Tunggu. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama. Berarti mereka bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Dalam perahu. Kira-kira kalau kita di dalam pergombalan ini, ya, sekalipun ada masalah dengan badai, Tuhan tahu apa enggak? Tuhan tahu. Ya, kira-kira kita dijaga apa enggak dalam gereja ini? Dijaga. Dijaga kita dalam gereja ini, di penggembalaan ini. Nah, jadi Yesus menarik mereka di dalam perahu itu. Jadi kalau jemaat berkumpul di sini, ya Tuhan yang menarik kita dikumpulkan dalam perahu penggembalaan ini. Jadi masalah kita, pergumulan kita, Dia tahu. Ya. Dan berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Sengaja diajak itu, mari kita bertolak. Supaya Yesus memperlihatkan kepada mereka ahli ibadah itu, bagaimana respon mereka dengan masalah itu. Baca ayat 23 aja. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam perahu. Sengaja Tuhan tidur menguji mereka. Terkadang tidak selamanya doa kita dijawab Tuhan. Terkadang tidak selamanya Yesus bersama dengan kita menguji kita. Terkadang kita dibawa kepada gurun sengaja. Ya, sebenarnya murid-muridnya sudah diberikan kuasa kepada mereka. Tetapi kenapa dia harus membangunkan Yesus lagi? Nah, disitulah mereka mengenali Yesus, tapi tidak percaya dengan kuasa. Nah, tadi ada pujian, siapa tadi itu? Apa? Sehati, apa ya? Ada tadi pujian yang kawan kan, sehati. Kalau kita sehati, ada tadi, seperti itu tadi kalimat dari, apa tadi? Kalau kita sehati sejiwa, memuji Tuhan di tempat ini, mujizat akan turun. Tepuk tangan. Karena mereka bertolak belakang dengan guru. Mereka kenal Yesus, dia percaya. Tapi selalu mereka pro kontra. Bertolak belakang. Yesus ada di situ, dia sengaja tidur. Sengaja. Terus baca. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ya. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Padahal mereka kan sudah diberikan kuasa kan? Akhirnya Tuhan Tuhan turun. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, itu janji Bapa kepada kita. Ya, kamu telah menerima kuasa. Kalau Roh Kudus, siapa di sini yang tidak punya kuasa? Jadi sebenarnya berarti kuasa itu bisa kita praktekkan, relasikan kepada kita. Jadi jangan lagi kita bilang, Tuhan berikan aku kuasa. Itu kan sudah diberikan. Nah, ini sudah diberikan kepada murid-muridnya. Maunya Tuhan itu tidak mau lagi murid-muridnya itu jadi pengemis. Misalnya contoh Anda, kau doakan, tidak sama memang. Kau doakan pasiahan. Tuhan, bisa kita bilang sembuhkan. Tapi kan kau sudah diberikan kuasa. Dalam nama Yesus, pasiahan sembuh. Karena kau sudah diberikan. Nah, mereka murid-muridnya beda. Dibangunkan lagi Yesus. Itu. Pertama, lihat. Kita harus benar-benar percaya bahwa kita sudah bersama dengan Dia. Jangan ragu lagi, kita sudah bersama dengan Tuhan hari ini. Sampai Dia menjemput kita, Dia bersama dengan kita. Amin. Nah, ini murid-muridnya sudah bersama dengan Tuhan. Mereka bimbang, ragu lagi. Mereka kenal Yesus, sudah bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita di dalam penggambaran ini, kita harus percaya ketika kita sudah lahir baru,
Sama Smitio datang sama Smitio. Iya. Ketika kita sudah terima Yesus, sudah lahir baru, Tuhan sudah bersama dengan kita. Nah, ini dari Lukas 8 ayat 22. Kita lihat. Lukas selalu mengikuti arahan Tuhan. Nah, tadi Tuhan mengajak mereka. Ya, di ayat berapa itu? Ayat 22. Baca. Ayat 23. Ya, 22. Baca. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Nah, Yesus maunya supaya murid-muridnya itu mengikuti arahan Tuhan. Coba kalau mereka memberontak tadinya, pasti mereka tidak terlindungi dalam perahu itu. Ibaratnya kalau saya sebagai kepala jemaat, ikuti arahan Tuhan di gereja ini, supaya kita jangan kena badai. Amin. Di dalam mengikuti Yesus selalu Tuhan izinkan masalah. Nah, tadi Tuhan sebenarnya sudah tahu itu, ya, masalah itu mau datang. Ya, pasti dia yang buat itu. Nah, dia izinkan itu masalah menguji iman mereka. Itu ayat 23. Baca. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Berarti masalah itu masuk, diizinkan Tuhan. Jadi kalau Pak Naibaho kemarin itu masalah itu bisa saja Tuhan izinkan. Itu. Jadi tidak ada anak Tuhan yang tidak menghadapi masalah. Semua kita punya masalah. Bukan hanya masalah ekonomi dan masalah rumah tangga, Tuhan izinkan itu.